Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Muhammad Ziyad Irfan dan selamat datang di channel saya. Di channel ini saya akan membahas materi bahasa Inggris yang bernama gerunds. Oke, langsung saja kita bahas materinya itu. Nah, yang pertama itu, apa itu gerund? What is gerund? Gerund adalah verb ing yang berfungsi sebagai noun dalam sebuah kalimat. Jadi gerund itu adalah kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda dalam sebuah kalimat. Contoh pertama yaitu saya suka bermain. Nah, di sini saya sebagai subjek, suka sebagai kata kerja, bermain sebagai objek. Walaupun bermain itu sebagai kata kerja juga ya, tapi di kalimat ini dijadikan objek. Jadi saya suka bermain itu objek di sininya. Ini sama kayak misalkan kita ubah kata bermainnya ke kata benda seperti saya suka buku ini gitu. Jadi suka terus disambung harus ke kata benda. Nah, di sini bisa juga disambung dengan kata kerja yaitu bermain. Saya suka bermain. Dan bahasa Inggrisnya itu I like playing. Kalau I like to play itu saya mau bermain. Kalau I like playing itu saya suka bermain. Dan contoh yang kedua yaitu saya suka menulis. I like writing. Sama seperti yang pertama. Jadi setelah suka itu selalu kata benda. Misalkan saya suka seseorang. Nah, seseorang itu pasti benda kan. Objeknya yang disuka itu. Nah, di sini kita ganti dengan menulis. Saya suka menulis. Seperti itu. Contoh yang pertama. Contoh lain lagi yaitu saya cinta menggambar. I love drawing bahasa Inggrisnya. Jadi sama saja ya, suka dengan cinta. Cuma cinta lebih bagus. Dan di sini jadinya drawing sebagai kata benda. Jadi yang verb ditambahin ing itu bisa jadi ada dua, bisa jadi gerund, bisa jadi sedang bermain. Kayak saya sedang bermain, I am playing. Itu harus pakai am-nya ya. Tapi di situ sebagai kata kerja. Nah, di sini sebagai kata benda yaitu langsung saja I love drawing. I like writing, dan saya suka bermain. I like playing. Nah, di contoh kedua ini yaitu nyanyianmu bagus. Dalam bahasa Inggris, your singing is good. Jadi nyanyian di sini sebagai kata benda. Dan juga bisa nyanyi itu sebagai kata kerja. Tapi nyanyi di sini sebagai kata benda. Jadi nyanyianmu bagus. Your singing, sing ditambahin ing, your singing is good. Seperti itu. Yang kedua, mereka tidak menghargai nyanyianku. Ini sama di sini, nyanyian di sini sebagai kata benda. They are not appreciate my singing. Jadi di sininya sebagai kata benda. My singing ditambahin ing. Nah, yang ketiga itu contohnya tulisanmu bagus. Your writing is nice. Jadi tulisan di sini kan menulis kata kerja. Tulisan itu jadinya kata benda. Dan kata benda jadinya to writing. Write ditambahin ing, writing. Nah, seperti itu di contoh 2. Lanjut ke contoh 3, yaitu dia sedang berenang sekarang. Nah, ini contoh yang sebagai kata kerja ya. He is swimming right now. Jadi ini yang pakai verb ing, verb ing, tapi digunakan sebagai kata kerja. Dia sedang berenang. Berenang di sini kata kerja, bukan sebuah objek.
Kalau dia sedang berenang di kolam, kolamnya itu objek. Nah, seperti itu. Nah, di sini yang contoh ketiga itu berenang adalah hal yang menyehatkan. Dalam bahasa Inggris, jadi tinggal ditambahin ing ya. Aktivitas atau kata kerjanya ditambahin ing. Swimming is a healthy thing. Hal itu thing, healthy itu menyehatkan. Jadi berenang adalah hal yang menyehatkan dalam bahasa Inggris. Swimming is a healthy thing. Jadi berenang di sini harus ditambahin ing karena dia sebuah kata benda. Ya. Dan contoh yang kedua, watching TV is always fun. Menonton TV selalu menyenangkan. Nah, kita di sini menjelaskan kata benda ini. Menonton TV selalu menyenangkan. Nah, menonton TV-nya itu dalam bahasa Inggris harus dalam gerund, yaitu verb plus ing. Watch ditambah ing. Watching TV is always fun. Contoh selanjutnya, running is the best way to stretch your legs. Running di sini kata kerjanya dan ditambahin ing, running. Seperti itu. Jadinya running is the best way to stretch your leg. Berlari adalah cara terbaik untuk meragangkan kaki. Ditambahin untuk di sini. Karena ada to di sini. Dan jadi sini kalau mau menjelaskan sebuah kegiatan yang bermanfaat atau sebuah kegiatan yang tidak kamu suka, misalkan contohnya banyak seperti ini, ya, itu bisa langsung pakai gerund. Running is the best way to stretch your legs. Berlari adalah cara terbaik untuk meragangkan kaki. Lanjut ke contoh 4. Saya memanjat pohon itu kemarin. Ini saya memanjat itu pasti di sini memanjatnya kata kerja. Karena objeknya itu pohon. Saya memanjat pohon itu kemarin. Nah, di sini ini tuh sebuah kalimat bukan nggak ada gerundnya. I climbed the tree yesterday. Tapi yang ada kalimat yang ada gerundnya itu seperti ini. Saya jago memanjat. Jadi ini tuh sebagai kata benda. Saya jago memanjat. Saya mahir memanjat. I'm good at climbing. Nah, seperti itu. Contoh selanjutnya, saya jago berenang. I'm good at swimming. Ini kalau bentuk saya mahir dalam hal sesuatu, itu harus pakai good at. Ya, good sama at udah nyatu. Jadi saya jago berenang, I am good at swimming. Jadi swim ditambah ing, swimming. Jadinya kata gerund, kata benda. Sama seperti ini, kata benda climb jadi tambah ing, climbing. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh lain, yaitu 1, I enjoy shopping. Nah, di sini I sebagai subjek, enjoy sebagai kata kerja, dan shopping sebagai kata benda. Sama seperti yang tadi, yaitu like, saya suka berenang, saya suka membaca buku, saya suka bermain game. Itu sama. Jadi saya menikmati shopping. I enjoy shopping. Nah, di sini shoppingnya jadi kata benda atau gerund. Shop itu kata kerja ditambahin ing, jadi kata benda. Verb ing itu gerund. Nah, yang kedua, I avoid eating fast food. Avoid di sini artinya menghindari. Saya menghindari makanan cepat saji. Saya menghindari makanan cepat saji. Jadi seperti itu. Saya menghindari memakan makanan cepat saji. Nah, di sini eating-nya itu sebagai kata benda. Ya. Jadi coba kita bisa ubah kata benda di sini, saya menghindari orang itu. Nah, jadi orang itu kan juga bisa sebagai objek yang kita hindari. Nah, di sini aktivitas yang kita hindari itu jadi kata benda juga. Jadi saya menghindari memakan makanan cepat saji. Nah, seperti itu. I avoid eating fast food. Yang ketiga, I started learning English.
saya memulai belajar bahasa Inggris. Nah, saya memulai menyalakan komputer, saya memulai pelajaran ini, saya memulai komputer ini, juga bisa seperti itu kan. Itu contoh lain dari kata bendanya. Nah, di sini I started learning English. Saya memulai belajar bahasa Inggris. Jadi start itu kalau mau diikutin dengan verb itu selalu diikuti dengan ing verbnya. Jadi I started learning. Jadi di sini nggak bisa kalau ditulis pakai I started to learn English atau I start to learn English, itu salah. Yang benar pakai ing. I start learning English. Sama seperti stopped, itu harus diikuti dengan verb ing atau gerund. Jadi I stopped walking, bukan I stopped to walk. Itu salah. Jadi yang benar I stopped walking. Saya berhenti berjalan. Jadi yang kita berhentiin ini apa? Berjalannya kita. Jadi kita berhentiin berjalan kita. Itu maksud bahasa Inggrisnya. Kan juga bisa kita berhentiin mobil, kita berhentiin ini. Nah, di sini saya berhentiin berjalannya kita. I stopped walking. Tapi lebih gampangnya artinya yaitu saya berhenti berjalan. Nah, seperti itu. Tapi kalau isi dari ilmunya seperti itu. Jadi nggak bisa I stopped to walk. Jadinya harus I stopped walking. Nah, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.